seperti tidak mengetahui masa depan mereka sendiri. Karena apa, saudara? Masa depan itu Tuhan yang memegangnya. Amin, saudara. Sepinter-pinternya orang, mereka hanya menebak saja, memperkirakan saja, berangan-angan saja. Tetapi sekali lagi, masa depan itu tidak bisa mereka kendalikan dengan baik dan benar. Karena masa depan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Amen. Bisa paham sampai sini? Bisa katakan amin, saudaraku? Amin. Mungkin masa depan saudara belajar untuk mengendalikannya melalui rasa takut saudara, khawatir saudara, penekanan terhadap hati saudara, perasaan saudara. Apa yang terjadi akan terjadi nanti. Dan saudara berangan-angan menciptakan sesuatu pemikiran yang sering sebenarnya itu jauh dari Tuhan. Untuk itu pada hari ini saudara harus memahami siapa itu Tuhan. Bagaimana itu Tuhan. Yes. Bisa katakan amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saudara, bagaimana sesungguhnya kita melihat Tuhan? Ya. Bagaimana kita melihat Tuhan kita yang kita percaya di dalam Yesus? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, bagaimana sesungguhnya kita harus melihat Tuhan kita. Yang pertama, Tuhan itu tahu segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia punya kekuasaan atas waktu yang ada. Itulah Tuhan kita. Katakan amin, Amin. saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 di NIV-nya, kalau diterjemahkan, saya terjemahkan dan dibetulin melalui Google, saudara. Indonesianya dulu saya baca untuk saudara, terjemahan barunya Indonesia. Ibrani pasal 4 ayat 13, firman Allah mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Pertanggungan jawab. Di NIV kalau diterjemahkan seperti ini, saudara, agak enakan dikit. Tidak ada dalam semua ciptaan yang tersembunyi dari pandangan Allah. Tidak ada. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Dia bisa melihat walaupun banyak orang tidak bisa melihat. Walaupun saudara ngumpet di tempat terpencil sekalipun, Dia Maha Tahu. Amin, saudara. Amin. Kalau CCTV ini, saudara, semua kamera yang ada di dunia mempergunakan satelit, bahkan dia bisa menembus segala tembok dan segala halangan pohon, daun-daunan, saudara, yang ada di hutan, saudara ngumpet di tanah sekalipun. Ini ada infrared yang bisa mengetahui saudara dimanapun saudara berada, itu ciptaan Tuhan. Yes. Apalagi yang menciptakan saudara dan saya. Dia Tuhan Yesus yang mampu melihat. Dia bisa menembus sampai ke dalam hati saudara. Karena sekali lagi firman Allah yang mengatakan Tuhan itu melihat hati saudara. Amin. Tuhan mampu melihat kedalaman hati kita. Dia mampu mengetahui segala keadaan apa yang terjadi, yang sebelum terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Amin. Kalau saudara memahami hal ini, rasa takut di dalam hidupmu akan dilepaskan. Amin. Amin, saudara. Ketakutan engkau akan masa depan kalau engkau dekat dan tahu bagaimana Tuhan. Ketakutan itu akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dia tahu. Tuhan dapat melihat semuanya. Amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara pergi ke Amrik itu adalah ambang pintu bagian Rike, saudara. Amrik, Amerika. Saudara, kalau saudara pergi ke Grand Canyon, saudara, ya, di sana ada penyewaan helikopter
di mana saudara bisa melihat atau dibawa keliling 30 menitan kalau tidak salah saudara. Sangat mahal harganya, keliling. Dia bagaimana melihat pegunungan batu di Grand Canyon. Perbedaannya adalah ketika kita ada di darat itu pandangan kita nggak bisa melihat keseluruhannya. Tetapi ketika kita dibawa naik ke atas saudara, sudut pandang yang tinggi, kita bisa melihat sampai ujung-ujung Grand Canyon saudara. Itulah perspektif Tuhan, cara pandang Tuhan dari atas. Itu pun ada perbedaannya. Tetapi saya percaya dia bisa melihat lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena dialah Tuhan Allah yang maha kuasa untuk saudara dan saya. Amin. Amin saudaraku. Dia dapat mengetahui segala sesuatu. Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang terjadi. Karena dia mengetahuinya. Halo? Yes. Amin saudaraku. Amin. Dengan pandemik ini, katanya ada gelombang kedua yang membuat kita takut. WHO mengatakannya. Tetapi sekali lagi kita memiliki Tuhan yang maha tahu dan kita harus mengetahuinya. Kalau dia maha tahu, saudara dan saya sebagai anak-anaknya juga harusnya tahu. Amin. Apa yang akan terjadi. Amin saudaraku. Haleluya. Dia selalu tahu apa yang akan terjadi. Mazmur 139 ayat 16. Firman Allah mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak belum menjadi anak, bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Terjemahan lain dikatakan begini, kalau diterjemahkan saudara di Indonesia, Tuhan melihat saya sebelum saya lahir. Yes. Haleluya. Tuhan melihat saya, sudah mengetahui saya sebelum saya lahir. Kata sebelum di sini catatannya bahwa aborsi itu dilarang. Halo? Aborsi tidak boleh. Ini kecelakaan. Bukan sesuai dengan rencana Tuhan. No! Firman Allah sudah mengatakan bahwa Tuhan melihat sebelum saya lahir. Tidak ada ciptaan Tuhan yang kecelakaan. Katakan amin. Amin. Ketakutan saudara akan masa depan itu yang membawa saudara untuk melakukan hal-hal dosa dan kejahatan. Katakan amin saudaraku. Amin. Sekali lagi saudara perlu melihat bahwa Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang dia tidak tahu dan tidak ada yang mengejutkan dia. Yang kedua, saya ingin bagikan bagaimana kita memahami Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Iya. Amin saudara. Amin. Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Dia bukan saja memberikan rencana kepada saudara dan saya, tetapi dia juga mengetahui rencana untuk kita semua. Katakan amin saudaraku. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Allah mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Di NIV lebih mantap lagi saudara. Kalau di Indonesia kan begini saudara. Karena Tuhan tahu rencana yang aku miliki untukmu. Demikianlah firman Tuhan, rencana untuk memakmurkan kamu. Bisa katakan amin. Amin. Rencana untuk memakmurkan kamu dan tidak mencelakai kamu. Rencana untuk memberi kamu harapan dan masa depan. Amin. Tuhan tidak hanya punya rencana sekali lagi, tetapi dia tahu rencana-rencana untuk saudara. Amin. Amin. Saudara, kalau saudara lihat catatan yang saya berikan di multimedia yang ada saudara, di situ ada kata rencana.
Kedua, kemakmuran. Ketiga, dia memberikan harapan. Dan di dalam Tuhan ada masa depan. Haleluya. Jadi kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, Tuhan menjanjikan kita untuk hidup makmur. Tuhan menjanjikan kita untuk ada harapan. Yes. Tuhan menjanjikan kita untuk ada masa depan. Amin. Katakan amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, Tuhan lebih memikirkan masa depan saudara daripada apa yang kau miliki. Yes. Amin. Katakan amin sekali lagi. Sekali lagi, Amin. Tuhan lebih memikirkan masa depan saudara daripada apa yang saudara miliki. Yes. Amin. Dia punya rencana untuk kita semua sebagai orang percaya. Haleluya. Rencana-rencana Tuhan bukan rencana yang menyakitkan saudara. Rencana Tuhan bukan yang mencelakakan saudara. Yes. Tetapi rencana Tuhan untuk memberkati saudara. Amin. Membawa kepada kemakmuran, Amin. kesehatan, kekuatan, Amin. Amin. kelepasan. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak mengatakan kita terbebas dari segala sesuatu yang tidak enak atau negatif nanti yang ketiga. Tetapi sekali lagi ada pengharapan. Yes. Berarti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yes. Amin. Amin, saudara. Apapun masalah saudara, Amin. kalau saudara memahami siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan, saya terlalu yakin segala ikatan ketakutan di dalam nama Yesus Di akan dalam terlepas. nama Yesus. Amin. Kasih Tuhan begitu besar. Dia luar biasa untuk saudara dan saya. Yes. Amin, saudaraku. Amin. Pada hari ini saya rindukan saudara untuk lebih dekat lagi. Amin. Cari Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Kesempatan saudara ada waktu dan tidak ada alasan. Amin. Sudah tidak ada alasan saudara. Mau alasan kerja, pemotongan waktu. Bahkan ada yang dirumahkan saudara. Mau alasan apa lagi? Yes. Saya, gembala-gembala, mau alasan ada KKR? Enggak juga, udah jarang saudara. Siapa yang mau KKR? Lagi pandemi COVID-19 begini saudara. Semuanya serba online dan live streaming. Tidak ada alasan. Yes. Jadi apa yang harus kita lakukan lebih lagi? Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Agar Amin. kita memahami Tuhan. Haleluya. Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk hidup saudara. Amin. Yang ketiga sekarang, bagaimana kita memahami Tuhan? Saudara harus tahu ini, yang ketiga, Tuhan akan membangun atau membantu saudara ketika ada godaan. Tuhan akan membantu saudara ketika cobaan itu menghimpit saudara sampai saudara jadi ciut saudara, kecil hati. Dia Tuhan yang mampu membantu kita. Yes. Saudaraku, ada banyak hal yang akan merubah dan berubah di masa depan kita. Semuanya pasti berubah. Yes. Kondisi kita berubah, tetapi ada satu hal ini yang seringkali setan dan iblis mengingatkan kita, menekan kita, mengintimidasi kita. Yeah. Apa saudara? Persoalan lama, kelakuan negatif lama, dosa lama yang belum bisa kita selesaikan dengan baik. Kita selalu jatuh, bangun, jatuh lagi di hal yang sama, dan itu terus seperti tombol air panas yang seringkali ditekan supaya air panasnya itu keluar lagi. Sudah dingin ditekan lagi, keluar lagi. Kelakuan lama kita yang belum bisa kita Kubah. lakukan dengan benar, belum kita bisa hilangkan. Contohnya, temperamen, marah terus, ya, darah tinggi terus. Kata ayah saya, gembala saudara, itu biasanya terlalu banyak makan bebek sama anjing saudara, RW. Timbul lagi. Terjadi gesekan, sering menyakitkan banyak orang yang kita tidak sadari. Yes. Tetapi itu terus yang diingatkan iblis atau setan.
supaya kita melakukannya lagi. Emosi kita, temperamennya kita jadi kambuh kembali, timbul lagi. Dan itu sering kali menakutkan hidup saudara. Tolak dalam nama Yesus. Sering kali itu kita berpikir bahwa waduh, nanti kambuh lagi nih kelakuan gua. Tetapi sekali lagi, kalau saudara memahami Tuhan akan membantu ketika ada cobaan dan godaan seperti ini. Amin. Ikatan itu pada hari ini dan seterusnya Amin. pasti Dalam dan nama- bisa terlepaskan di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Saudara, itu semua boleh datang. Yes. Godaan itu semua boleh datang. Yes. Tetapi sekali lagi, jangan sampai saudara yang nyerah. Amin. Amin. Ya, sudah begitu. Padahal sih hati saya baik sekali. Tiap ketemu orang melotot. Kesenggol dikit marah. Apa sih lu? Oh, memang dia begitu. Sebenarnya baik. Enggak, saudara. Apa yang ada di dalam hati itu tercurah keluar. Perbaiki, saudara. Amin, saudara. Jangan menjadi habit, kebiasaan yang jelek itu kan buruk, saudara.